Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Maulana, NIM 4519210081. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu normalisasi dan mengenai topik yang saya ambil. Sebelum masuk topik yang saya ambil, saya akan menjelaskan pengertian tentang normalisasi secara umum dan pengertian normalisasi menurut para ahli. Secara umum, yaitu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Menurut para ahli, menurut Jugianto, normalisasi atau normalization adalah proses untuk mengordinasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-berulang. Konsep dan teknik normalisasi ini dikendalikan oleh Dr. E.F. Coate di papernya pada tahun 1970 dan 1972. Dalam papernya, E.F. Coate mendefinisikan struktur data yang baru, yaitu disebut dengan struktur data hubungan atau relational data structure. Istilah data hubungan menunjukkan suatu struktur data yang mempunyai hubungan dengan elemen-elemen data lainnya, baik dalam satu atau dalam file lainnya. Tujuan normalisasi mengurangi redundansi data. 2. Perubahan data, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan terjadi hanya pada kelompok data tersebut. 3. Mencegah anomali pada data, keanehan pada proses penyisipan, pengubahan, dan penghapusan. 4. Struktur data mudah dipahami dan dikembangkan. 5. Memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jenis form normal, yaitu 1. Normal form 1NF, 2. Normal form 2NF, 3. Normal form 3NF. Topik yang saya ambil yaitu pembelian voucher game Google Play. Dalam pembelian voucher game Google Play ini terdapat beberapa atribut, yaitu 1. Jenis voucher, 2. Kode, 3. Nomor seri, 4. Harga, 5. Persyaratan pelayanan, 6. Petunjuk penukaran, 7. Cost service Google, 8. Harga jual, 9. Total, 10. Tunai, 11. Kembali, dan 12. PPN. Ini adalah tabel anormalnya slip pembayaran. Seperti ini terdapat kolom yang mempunyai duplikasi seperti kode voucher Google Play, g.co/play terms ID, dan yang lainnya. Pada tabel normal form 1NF, yaitu mempunyai ciri-ciri. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. 2. Pada tahap 1NF tidak diperbolehkan ada grouping data ataupun duplikasi data. 3. Peningkatan proses input-output. 4. Meminimasi pengulangan informasi. 5. Memudahkan identifikasi entity atau objek. Ini tabel slip pembayaran yang normal form 1NF. Pada data ini, yang tadinya pada kolom jenis voucher terdapat grouping, kode voucher Google Play-nya itu secara grup, sekarang saya merubahnya menjadi satu persatu, dan pada kolom persyaratan pelayanan juga tadinya terdapat grouping, dan saya akan menggantinya satu persatu seperti ini. Next, normal form 2NF. 1. Normal form 2NF itu mempunyai syarat. 1. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya material functional dependency kepada primi key dalam suatu tabel. Functional dependency adalah batasan keterkaitan antara dua atribut suatu tabel. 2. Pada 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. 3. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. 4. Menghapus field yang serupa. Seperti contohnya seperti ini.
pada tabel slip pembayaran yang tadinya terdapat tabel jenis voucher, kode, nomor seri masuk, di sekarang pada tabel normal 2NF ini, bahwa fieldnya itu tidak tergantung pada primary key. Dan seperti ini, nomor seri dan kode itu tergantung pada jenis voucher, dan saya akan memisahnya menjadi tabel jenis voucher. Petunjuk penukaran cost service Google itu dia memacu pada persyaratan pelayanan, dan saya akan membuat tabel baru, tabel persyaratan pelayanan, dan pada field total dan jumlah, atribut total dan jumlah itu dia tergantung atau mengacu pada harga jual, dan saya membuat tabel baru yaitu tabel harga jual. Nah, di sini pada ciri tabel normal 2NF, atribut field yang sama akan dihilangkan atau dipecahkan. Seperti pada tabel sebelumnya, pada tabel harga jual itu terdapat kesamaan total dan jumlah. Jadi saya akan menghapusnya menjadi satu perbedaan dan tidak ada yang kesamaannya. Normal form 3NF. Normal form 3NF memiliki beberapa persyaratan, yaitu normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transisi pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua atau normal sebelumnya, yaitu 2NF. Pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Pada tabel normal 3NF ini, yang tadinya harga, PPN dan kembali itu masuk ke dalam tabel slip pembayaran, jadi pada tabel harga itu dia tidak bergantung pada tabel slip pembayaran, dan dia bergantung pada tunai atau pada subkey. Jadi saya akan membuat tabel baru yaitu tabel tunai, dan tabel tunai itu merujukan kepada atribut kembali, PPN dan harga. Dan di sini tadinya yang tabel tunai itu terdapat beberapa field yang sama, saya menghapusnya menjadi 4 kolom. Yang tadinya terdapat 8 kolom menjadi 4 kolom karena mempunyai kesamaan, dan saya menghapusnya. Nah, di sini ada yang berbeda. Jadi tabel harga jual itu yang tadinya saya mundur ke tabel sebelumnya itu 2NF. Yang tadinya harga jual itu terdapat jumlah, tabel harga jual itu terdapat jumlah, saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena pada kolom jumlah atau atribut jumlah itu bisa didefinisikan dari harga jual dan total. Jika saya membeli satu harga jual yang 220.000, totalnya 1, dan jumlahnya itu jumlah uang yang saya keluarkan atau itu yang saya beli yaitu 220.000, dan jika saya membelinya 165.000 dan membelinya sebanyak 2 pada tabel jumlah, yaitu saya tidak mencantumin lagi karena ini sudah bisa secara otomatis di perkalian atau secara otomatis sudah terjumlah dalam bentuk jumlah yaitu 330.000 karena saya memesannya 2. Dah, segitu saja presentasi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf kalau perkataan saya ada yang salah atau ada yang menyinggung atau ada yang tidak tepat dalam pengucapan. Saya minta maaf.
Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.